Oke, halo semuanya. Kita hari ini bakal lanjutin series kita tentang SQL, bagaimana menggunakan group by dan having statement untuk menyelesaikan problem atau pertanyaan bisnis yang ada. Group by ini adalah function yang digunakan untuk mengagregat data untuk atau mengelompokkan berdasarkan yang dibutuhkannya nantinya gitu. Kemudian having adalah setelah kita melakukan group by atau agregasi data menggunakan group by atau dikelompokkan menggunakan group by, nanti kita bisa memfilter dari kelompok-kelompok yang telah di grouping tadinya gitu. Kita menggunakan having, nggak bisa pakai where lagi karena where itu statementnya adalah ketika select, kemudian kita bisa select from dari tabel mana, kemudian kita memfilter data table pada pemfilteran pertama gitu. Kemudian kita bisa menggunakan having setelah digrupkan gitu. Jadi urutannya adalah select from, where, group by, having. Ya kayak gitulah kira-kira teman-teman. Jadi untuk mengingatkan kembali ya, kita menggunakan table apa sebelumnya. Kita lihat dulu di tabel diagram ini, yang mana kita masih menggunakan tabel superheroes, yang main table-nya merupakan superhero, kemudian kita mempunyai banyak foreign key atau istilahnya support table lah, aku agak lupa juga namanya apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa taruh di kolom komentar. Tapi ya intinya nih, kita punya superhero, kemudian ada heroes power, ada hero attribute, alignment, color, gender, publisher, dan sebagainya. Hari ini kita bakal fokus nih untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengetahui dari setiap publisher yang ada di sini dia tuh ngeluarin berapa superhero gitu, dan kemudian publisher mana yang mengeluarkan superhero terbanyak gitu. Mempublish superhero terbanyak lah mungkin ya, karena di sini namanya juga publisher. Oke. Aku juga udah mencatatnya di sini. Tugas pertama adalah mencari tahu publisher name yang mengeluarkan superheroes minimum lebih dari 3. Kemudian mencari tahu publisher name yang mengeluarkan superheroes paling banyak. Sebelum kita langsung masuk ke query, superheroes, ya seperti itu. Oh, superhero 2. Oke. Tipe. Oke, yang kita butuhkan di sini hanyalah berarti adalah superhero name. Nice. Kemudian sebenarnya better kita menggunakan count ID ya. Kita dapat menggunakan aggregate function. Numerical function mungkin ya. Numerical function itu si count ID. Kemudian tadi kita mau menjoinkan kepada publisher. Sini kita bisa menggunakan aliasing on s.publisher ID sama dengan p.id. Coba kita lihat ke sini benar atau enggak. Superhero, kita punya publisher ID, kemudian dia ada foreign key-nya di sini di publisher ID. Oke, next. Oke, maka sekarang kita tinggal publisher name. Kita bisa juga ngecek seperti ini, from publisher limit 10. Publisher name. Oke. Ini mungkin sedikit tips juga atau catatan teman-teman, better ketika kita melakukan eksplorasi data, gunakanlah limit supaya si table atau istilahnya ya ketika kita nyoba-nyoba dia tuh nggak ngeprint seluruh table untuk sementara gitu. Jadi ya kita masih mencari tahu kan sekarang. Oke, ini masih ada yang salah, kolom os.id. Ini juga kolom ID in field list is ambiguous gitu kan. Dia bilang ambiguous karena sekarang kita ada dua table yang punya kolom ID gitu. Superhero dia punya ID, publisher dia punya ID gitu. Jadi ya
si MySQL bilang, wah ini ID yang dari table mana nih yang kamu mau ambil gitu. Makanya kita menggunakan s titik di sebelumnya, kita mau bilang yang diambil adalah dihitung uh, superhero ID, karena S ini kan udah kita aliasing dari superhero. Oke, terus kita coba jalankan. Nah, bisa dilihat sini teman-teman, kenapa hanya muncul satu doang gitu. Dikarenakan kita belum menggrupkan berdasarkan publisher name. Padahal publishernya lumayan banyak tadi kan. Ini jadi kayak semua tabel itu dihitung ada berapa, tapi tidak diurutkan satupun melalui si publisher apa gitu. Jadi kita sekarang mau grouping. Nah, ya. Kita mau group by berdasarkan p.publisher name. Kalau kita jalankan, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini kenapa nih ada yang 0 dan ada yang bahkan kosong tapi 17 itu. Kalau kita cek ke data, dipastikan berarti ada beberapa superhero ID yang tidak punya publisher ID, atau dalam publisher ID, nah ini ada 3 kan. Nah ini 0, 3. Nah, berarti ada publisher name yang kosong juga di dalam si publisher itu. Nah, contoh seperti ini nih. ID 1 itu nggak ada nama publisher name-nya. Maka kalau kita cek ke superhero, kita bakal coba hilangkan dulu filter ini. Gimana ya? Clear filter. Terus kita filter publisher ID-nya 1. Itu ada 17 teman-teman, ada 17, dan di sini juga ada 17. Nah, ini juga kembali kepada bagaimana cara menghilangkan 0. Itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa menghapus left, maka 0 akan hilang. Tapi bagaimana menghilangkan publisher name yang kosong? Kita bisa menggunakan where di sini teman-teman. Publisher name tidak sama dengan kosong. Ini kita jalankan kembali. Oke, maka ini adalah data-data yang dihitung jumlah superhero yang dikeluarkan melalui si publisher name tersebut. Sekarang kita bakal menjawab pertanyaan nomor 2 dulu nih, mencari tahu publisher name yang mengeluarkan superhero paling banyak. Caranya gampang teman, tinggal di order by saja. Kita order berdasarkan count.sid, kemudian descending. Maka yang paling banyak adalah Marvel Comics. Kita bisa limit 1 saja. Oke. Maka jawaban nomor 2 adalah Marvel Comics. Sekarang bagaimana kita bakal menghapus limit? Nah, bagaimana menjawab yang lebih daripada 3 ya? Ini kalau misalnya kita hanya seperti ini, maka ini masih banyak nih. Rebellion, Universal Studios mengeluarkan 1 doang, Sony Pictures cuma mengeluarkan 2 superhero doang. Bagaimana kita menghapus atau istilahnya memfilter lah data-data yang di bawah daripada 3 gitu teman-teman. Yang di bawah daripada 4, karena lebih dari 4 kan minimumnya tadi. Maka kita bisa menggunakan having statement. Having di mana count, jumlah dari perhitungan superhero count-nya harus lebih daripada 3. Kalau kita jalankan, oh kembali. Ini saya yang tadi aku jelaskan teman-teman. Jadi urutan daripada having itu harus setelah group by. Jadi error di sini adalah dikarenakan kita naruhnya malah sebelum group by. Oke, jadi kena filter. Oke, jadi yang di bawah daripada 4 udah hapus teman-teman. Seperti itu. Oke, gampang ya. Jadi ya urutan daripada penggunaan query itu seperti ini, select pertama, kemudian from, kemudian kita bisa gunakan join, left join, join, outer join, dan sebagainya. Where untuk memfilter data dari pengambilan data pertama, kemudian kita bisa melakukan
grouping atau pengelompokan data, kemudian kita bisa memfilter kembali hasil dari pengelompokan data tersebut, kemudian bisa diurutkan, teman-teman. Oke, dariku itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di next video.